Halo teman-teman, balik lagi di TikTok 2. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hal yang sangat menarik. Dan bintang tamu kali ini tentunya spesial banget nih, karena dia adalah seorang gadis yang merantau jauh ya teman-teman. Terus juga dia bisa menginfluence banyak orang di sekitarnya untuk ya melakukan hal-hal yang positif. Dan tentunya juga nanti kita akan bahas bagaimana pendidikan dari si Eneng ini ya. Apa ya, kalau bahasa apa namanya tuh, kalau di Bandung tuh Mojang Bandung nih teman-teman. Siapa lagi kalau bukan Neng Laina, Angga Laina Siti Fatima, ini namanya panjang ya. Angga Laina Siti Fatima, panggilannya Laina. Saya biasanya manggilnya Neng Laina. Jadi silakan Neng, kenalin dulu dirinya punten atau Mangga. Perkenalkan, nama saya Angga Laina Siti Fatima. Biasa orang manggil di sini itu Laina, Teteh, Neng. Oke, Neng. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Selama COVID ini gimana tuh? Kesehatannya stabil atau sempat nurun atau gimana? Stabil karena tetap menjaga imun dan protokol kesehatan. Tuh ya? Iya. Tuh. Kalau mau ngomong, aduh, harus lembut ini ya teman-teman. Keluarga gimana? Sehat? Semuanya di Bandung ya? Mama, adik itu kembarannya adik ya? Laini juga sehat. Ya, Lena punya kembaran. Jadi jangan, kalau nanti yang di Bandung itu Laini, yang di Pontianak Lena. Dua saudara yang terpisah pulau. Nah, Neng, di sini akan banyak yang kita bahas. Pada intinya nanti penasaran gitu ya. Penasaran karena ini ya teman-teman, Lena ini punya buku dan bukunya tuh banyak. Maksudnya bukan dia beli buku terus buku itu jadi punya dia, lebih ke Lena ini menulis, bukunya diterbitkan dan itu udah banyak. Nah itu salut banget sih ya. Makanya di sini kita penasaran, ingin mengulik tentang Lena, kenapa dia suka menulis dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih, gimana keseharian Lena selama ini dan ngapain sih dia dari Bandung jauh-jauh ke Pontianak, gitu kan? Padahal kalau dipikir-pikir ya Pontianak mah panas. Iya, Pontianak panas kan? Panas. Beda sama Bandung gitu, Bandung mah sejuk kan. Nah, Neng, sekarang kuliah ya? Kuliah di Universitas Tanjung Pura, Prodi Bahasa Indonesia, semester 5 sekarang. semester 5, guru ya? Iya, keguruan dan ilmu pendidikan. Oke. Kenapa pengen kuliahnya ambil bahasa Indonesia? Itu emang pilihan pertamanya kah? Karena kalau kita daftar kuliah ini kan pilihannya banyak, ada 1, 2, 3 gitu kan. Emang pilihan pertama Pilihan pertama di Untan. di Untan itu SBMPTN. Dan kenapa pilih bahasa Indonesia? Karena emang dari SMP itu suka sama pelajaran bahasa Indonesia. Dari SMP. Dari SMP. Wow. Berarti nilainya bagus. Alhamdulillah 9, 9. Itu kan biasanya gitu. Terus kenapa memilih di Untan? Nah, Kan banyak tuh ya di Bandung, ada UPI, ada Unpad, Unpad kan? Unpad Bandung. Iya. Ada Unpad, terus ada ITB juga dan sebagainya. Itu kan kok ke Pontianak sih? ada beberapa alasan sih ya Kak. Yang pertama Tua banget gue. Yang pertama itu kenapa milih di Pontianak, karena pengen mencari pengalaman yang baru gitu. Pengen mencari pengalaman yang baru. Terus yang kedua ada saudara juga di sini. Kemudian yang ketiga, kesempatan di kuliah di negeri dan mendapat beasiswa di luar Jawa itu lumayan besar gitu peluangnya. Berarti memang ya ini ya, rezekinya udah di Pontianak. Iya. Tapi sebelumnya pernah nyangka nggak sih kok bisa kan dari kecil gitu kan sampai SMA-nya, SMA atau SMK dulu? SMA. Ya, SMK. SMK-nya di Bandung, di Jawa Barat gitu, tapi kuliahnya di Kalimantan Barat. Nyangka nggak sih? Enggak. Sampai sejauh ini loh dia merantaunya itu nyebrang pulau dan sendirian, Neng ya. Sendiri, perempuan lah gitu teman-teman. Pulang ke Bandung
Sering? 1 tahun sekali, tapi karena COVID Nggak pulang-pulang? jadi enggak. Kasian gitu ya. Terus gimana nih setelah sampai di Untan, di Pontianak lah ya, umumnya khususnya gitu. Apa sih hal yang berbeda yang Laina rasakan pada saat itu nih? Pertama kali tahun 2000 berapa masuk kuliah kemarin? 2018 itu benar-benar baru pertama kali ke Pontianak. Iya, pertama kali. Apa nih perasaannya? Maksudnya gimana gitu yang dirasakan saat itu? Pertama kali dari naik pesawat tuh turun. Panas, udaranya tuh beda gitu. Panas ya. Udaranya beda, terus orang-orang itu ketika berbicara itu kok mereka marah-marah gitu. Padahal iya. mereka nadanya emang agak Emang tinggi gitu. dari orang-orang di Bandung sana gitu kan. Terus yang ketiga itu Pergaulannya mungkin sama. pergaulannya sama Sefrekuensi ya Pontianak sama Bandung. ya. Dan itu sih udara, terus Cara berbahasa. cara berbahasanya, kemudian ya adat dan budayanya pun ya pasti berbeda lah gitu. Oke, adaptasinya waktu itu gimana? Cara Laina beradaptasi? 1 minggu setelah ada di Pontianak, beberapa minggu setelah ada di Pontianak itu langsung sakit gitu Kak. Ah, Nah, iya, karena menyesuaikan cuaca gitu. ya, oh ya cuaca ya. Iya, langsung sakit, dirawat di rumah sakit itu 1 minggu lebih lah. Siap. Dan itu emang kata dokternya itu menyesuaikan dengan adaptasi baru. Selain kan trombositnya tuh turun waktu Oh, darah rendah. Iya nggak sih? Ini trombosit turun darah rendah nggak sih? Berarti memang apa ya? Awalnya itu duka dulu ya yang dirasakan gitu, tapi lama kelamaan udah terbiasa. Dan mungkin pas pulang ke Bandung kaget lagi nggak sih ngerasa? Iya. Kaget juga. Kan ditanya gitu sama orang-orang di sini udara di sini sama di Bandung beda banget ya. Terus enggak kok sama gitu kan jawabnya. Tapi pas pulang kampung terus merasakan gitu ternyata emang beda banget gitu. Terus mandi pun di sana dan di sini tuh beda. Jam 11 di sini itu sama kayak jam 7 di sana, apa ya? Gimana ya? Betul. Soalnya kan dingin, di sini panas. Jadi Jam- jam Kacau 1 nih anak bahasa disuruh berhitung. Lanjut lah. Gimana? apa ya? Gimana ya? Jam 7 di sini tuh kayak jam Udah. jam 10 di sini itu kayak jam 2, Oh. jam 1 di sana gitu. Panas Jadi- sekali lah ya. Emang sejuk ya di Bandungnya. Ya emang sejuk sampai gigi pun bergetar gitu lah pokoknya. Apalagi di pegunungannya gitu. Lainnya di sananya itu di Bandung Rayanya atau di mana? Itu masih terhitung kampung sih karena kabupaten, tapi kalau misalnya jarak ke kota lumayan dekat. Tapi masih Kabupaten Bandung lah ya. Ya masih kabupaten. Oke, Neng. Sekarang kita beralih topiknya ke tentang hobi dari seorang Neng Laina nih, teman-teman. Jadi seperti tadi yang saya udah bilang bahwa Laina ini masih muda, tapi karyanya udah banyak loh. Ya, saya aja iri gitu. Saya iri ini kok orang bisa sih konsisten banget nulis gitu kan, nulis terus diterbitkan gitu tulisannya. Nah, kalau saya juga hobi nulis tapi selalu ini apa namanya? Udah punya ini kan novel, ibaratnya pengen nulis novel nih. Udah halaman 50. Stop gitu, udah lupa lagi nih alurnya mau gimana. Sampai lah nggak diterusin, ini masih ada juga proyeknya di laptop ini. Tapi Laina ini benar-benar kayak buku itu dia udah punya sendiri ya, hak ciptanya punya. Udah berapa buku nih yang udah diterbitkan? Karyanya? Kalau kontributor itu udah puluhan ya kan, cerpen Berapa sama tuh? puisi. Berapa? Lebih dari 60 lah gitu. Nah, Itu cerpen, kalau puisinya juga lebih dari 50. kalau yang sendiri? Kalau sendiri itu sudah 3. 3. Wow, ya teman-teman jarang-jarang loh ya, usianya baru 20 tahun tapi bukunya udah banyak. Itu apa ya istilahnya kalau dalam dunia sastra, misalnya nanti nih ya, misalnya kita udah
jiwanya udah nggak ada lagi di dunia gitu, tapi nama kita masih orang kenal. Jadi kan dikenal namanya hidup 2 kali tuh kalau kata dosen sastra kita ya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, ini kita berdua ini ya satu kampus, satu program studi, tapi beda angkatan. Ya. Beda angkatan. Saya 1 tahun di atas Laina gitu. Hobi menulis sejak kapan? Sebenarnya sejak SD sih Kak. Wow, Tapi di Kelas? yang di SD kelas 6. kelas 6. Tapi tapi awal Kumaha ya. tapi awal awal menyadari bisa nulis itu ketika SMP Kelas? kelas 3 itu Kelas 3. ikut lomba nulis itu dan mendapat juara 1. Itu judulnya masih ingat, budaya asing atau budaya Indonesia, dan itu juara 1 gitu kan. Nah sejak juara itulah jadi senang nulis. Pengen lagi gitu ya, pengen lagi. Jadi rekam jejak atau langkah pertamanya itu dari ikut lomba. Nah emang biasanya seperti itu sih ya teman-teman, orang-orang yang kemudian mengasah kemampuannya itu karena dia termotivasi sebelumnya pernah menang di kompetisi ini gitu. Dan lainnya pernah menjuarai lomba menulis tingkat apa tuh Neng kalau boleh tahu? Tingkat SMP. Oh SMP Iya. gitu ya. Keren loh. Nah terus pertama kali nulis buku kapan? Itu sejak duduk di bangku SMK ya tepatnya, kelas 2017. Itu kelas Itu pertama kali 2017. ya Tiap hari dong nulisnya. yang ya tiap hari. Tiap hari. Walaupun itu satu kalimat atau Pasti- beberapa paragraf Pasti ada gitu ya. pasti ada. Ini wow. Gila sih. Karena menurut saya itu, menurut Laina itu, menulis itu apa ya, kebutuhan gitu. Udah Sudah jadi- dijadikan kebutuhan. udah jadi kebutuhan. Itu sih kalau kata orang ya, kalau kita udah hobi sama sesuatu itu jadikan itu sebuah kebutuhan supaya kita senang menjalankannya. Sama juga seperti membaca buku kan, yang tadinya nggak suka baca buku, coba baca buku itu dianggap sebagai sebuah kebutuhan. Nanti juga lama-lama pasti suka gitu baca bukunya. Nah ngomong-ngomong nih tentang buku yang diterbitkan, ada nggak sih atau siapa gitu orang yang paling memotivasi Laina supaya tetap semangat menulis, dan mungkin juga kan harapannya Laina nggak menulis hanya cukup sampai di sini, mungkin karena kita nggak tahu ya nanti endingnya mungkin ada haluan yang membuat Laina lebih tertarik ke hal lain gitu. Siapa gitu orang yang paling bikin Laina semangat untuk tetap menulis? Orang ya. Iya orang. Sebenarnya tidak ada orang yang menginspirasi gitu. Tapi kalau misalnya penulis seperti yang udah terkenal itu Asma Nadia sih Kak. Asma Nadia. Iya, itu apa? Dari SMP itu emang suka banget gitu sama yang namanya Asma Nadia, karya-karyanya itu. Mulai dari rajin baca karyanya jadi pengen menulis dan bercita-cita suatu saat nanti novel-novel yang udah diterbitkan sama Laina tuh bakal jadi sebuah film gitu. Wow. Itu sih. Ya, para produser silakan, ini ada ready. Selain Asma Nadia nggak ada? Kayak sastrawan angkatan 70-an, 60-an. Pramudia Anantatur, Pramudia Anantatur, Hairil Anwar. Hairil Anwar. Itu sih udah ini ya, pasti setiap penulis suka ya. Nah teman-teman, ngomongin soal hobi Laina menulis dan buku-bukunya Laina, ini ya, ini yang udah ini aja. Ini ada 2 buku Laina nih ya teman-teman, judulnya Rahasia Hidup, Tujuan, Harapan, dan Impian ya. Nih, ini bukunya Laina. Buku pertama, ini buku pertamanya. Iya, Wow, ini buku pertamanya terbit tahun berapa ini? 2017. 2017. Ini saya waktu itu masih jadi mahasiswa baru. 2017 dan dia udah nerbitin buku, teman-teman. Terus ini yang lagi promo sekarang ya nih ya. Ini punten. Ini buku ketiga. Buku ketiga, judulnya Kau Imamku, Aku Makmummu. Bisa bucin juga anak ini. Nah,
Kita ulas sedikit ini dari buku yang pertama dulu. Buku yang pertama ini tentang apa ini? Buku Rahasia Hidup, Tujuan Harapan dan Impian. Buku pertama ini tentang pengalaman pribadi gitu kan. Autobiografi. Iya, pokoknya pengalaman pribadi dari saya lahir dengan kembaran gitu, dengan Laeni sampai lulus SMA. Di sini semuanya ada gitu. Jadi lebih ke menceritakan tentang kehidupan sendiri. Wow. Kalau berarti ini kisah nyata lah 99%-nya. Kalau yang ini, kau Nah, imamku, aku iya. makmummu. Nah, kalau yang ini itu semuanya itu 100% ya imajinasi. Nah ini buat teman-teman yang pengen beli di mana? Boleh dipromosiin? Bisa cek penerbit buku lo di Shopee boleh atau misalnya di Instagramnya. Oke, nanti linknya kita taruh di deskripsi ya buat teman-teman yang mau order bukunya Neng Laina. Silakan di order banyak gitu ya, biar best seller. Nanti impiannya Laina mungkin pengen dijadikan film itu bisa terwujud ya, karena kan sekarang lagi ini banget ya, lagi Banyak pengadaptasian novel menjadi film. Itu tentunya menjadi sebuah apresiasi yang sangat luar biasa bagi para penulis-penulis muda tanah air. Nah terus ini Neng, pengen gitu dapat motivasi dari Neng Lena, dari kecil udah hobi nulis, terus dari SMA udah punya buku sendiri. Coba dong dibagiin ke teman-teman gitu, gimana sih caranya biar bisa konsisten tetap nulis setiap hari, terus juga bisa sampai punya buku sendiri gitu. Aku mah apa kalau silakan bahasa Sundanya teh? Mangga. Mangga. Intinya itu niatnya sih Kak, untuk apa? Kalau niatnya udah benar itu kan biar bermanfaat untuk orang banyak, terus kalaupun kita nanti nggak ada lagi di dunia ini kan tetap ada karyanya gitu kan. Jadi intinya luruskan niatnya untuk apa, kemudian jangan apa ya, karena setiap pembaca itu ada setiap karya itu pasti ada pembacanya, entah itu kita sendiri gitu. Jadi ya tetap menulis dalam setiap detik gitu, setiap hari itu terus menulis dan menulis dari hal kecil dulu gitu, dari pengalaman kita pribadi. Oh, jangan takut ini ya, jangan takut nggak dibaca orang gitu ya. Berkaitan dengan dunia kepenulisan nih teman-teman, itu nggak lepas dari yang namanya literasi. Nah di sini saya juga tertarik nih ingin bahas tentang literasi sama Lena, literasi baca tulis ya. Karena di sini kan kita backgroundnya itu mahasiswa bahasa Indonesia yang tentunya sangat dekat dengan hal-hal yang huruf gitu kan, huruf, tanda baca dan sebagainya. Terus juga ya kita kalau bisa dibilang jika dibandingkan mungkin dengan yang latar belakangnya bukan orang bahasa atau anak bahasa Indonesia, itu kita punya keunggulan yang lebih gitu ya, sedikit banyaknya punya gitu, karena kita memang belajarnya di bidang itu. Nah pertama nih yang ingin kakak tanya, kakak akhirnya mengakui juga ya kalau tua, tentang minat membaca di Indonesia kan rendah ya. Survei tahun 2018 itu terakhir kalau nggak salah di bawah hanya 0,01% aja gitu yang dari hasil survei salah satu badan survei dunia gitu ya. Itu gimana sih menurut Lena? Prihatin gak sih atau justru kayak yang biasa kok kan negara berkembang gitu kan ya memang kayak gitu, orang Indonesia kesadarannya rendah. Nah kalau menurut Lena gimana? Ya tentunya prihatin gitu kan. Prihatin karena sebenarnya literasi ini adalah keterampilan yang wajib gitu kan, dimiliki oleh semua orang gitu, terutama anak muda atau generasi untuk penerus bangsa gitu kan. Kalau tanpa literasi ini kayaknya susah untuk membuat Indonesia lebih maju. Karena kan seperti yang kita ketahui, literasi ini dapat meningkatkan keterampilan dalam membaca, menulis, dan tentunya itu berpikir kritis gitu. Jadi kalau orang-orang malas atau rendah gitu ke dalam minat literasinya, itu tidak menutup kemungkinan bakal tertinggal zaman gitu. Tinggal gitu-gitu aja lah ya intinya. Terus tentang ini nih, kan rendah minat bacanya. Nah
Kalau menurut saya nih ya, salah satu penyebab kenapa minat baca rendah itu bukan cuma pure dari ininya sih, Dari individu iya sendiri. dari individu, tapi juga memang dari ini ya kayak kebijakan pemerintah memberlakukan misalnya pajak buku di Indonesia itu kan lumayan tinggi sehingga harga-harga buku itu kan mahal di toko-toko buku itu mahal harganya, dan budget misalnya budget pelajar atau budget mahasiswa itu kan terbatas gitu ya, apalagi yang anak-anak rantauan gitu kan kayak lainnya, tapi enak sih ada beasiswa ya, ya kayak saya gitu kan. Nah, itu tuh gimana nih tanggapan Lena? Apakah dengan memberlakukan pajak yang tinggi itu bisa apa ya bahasanya ya? Bisa eh naon eta? Dengan memberlakukan pajak buku yang tinggi itu Mempengaruhi. iya pasti mempengaruhi. Maksudnya tuh bisa ini gak sih kayak kalau terus kayak gitu, apakah bisa berubah ini nih? Ya tidak, Ah, tidak akan berubah. nah jadi pajaknya harus diturunkan gitu ya. Iya. Nah, ini Jadi pemerintah itu seharusnya bisa apa ya, bisa menyediakan, bahkan harusnya menyediakan buku gratis gitu. Karena kan kayak di Finlandia itu buku udah ada Italia, di mana-mana gitu kan, dan gratis. dapat ini dengan mudah itu, ditemui dengan mudah. Untuk sekarang kan pajak tinggi ya, orang-orang pun mempertimbangkan 2 kali untuk membelinya gitu. Betul. Bahkan harga satu buku itu kalau dibandingkan dengan harga makan gitu ya itu Iya. bisa 3 kali makan sehari itu kenyang gitu. Sayang gitu. Jadi orang lebih milih untuk beli makanan daripada beli buku. Padahal dua-duanya itu merupakan kebutuhan yang sama besarnya gitu pengaruhnya. Dengan makan kita kenyang, dengan buku kita pintar. Ya. Iya gak sih? Betul. Ya, asik. Masuk Peko. Nah, berarti itu ya salah satunya yang tentang perpajakan buku itu ini request ya buat bapak-bapak ibu-ibu yang ada di kursi pemerintahan, kalau bisa pajaknya diturunin supaya harga bukunya murah. Iya. Karena bukannya kita nggak hobi baca sih, sebenarnya itu banyak yang hobi baca, yang suka baca buku, tapi karena udah ini duluan gitu, udah nggak mampu duluan untuk beli bukunya. Kalau minjam beda ya gitu rasanya kita baca buku yang kita pinjam sama yang kita punya sendiri, ya nggak sih? Coret-coret. Kalau punya sendiri itu kita lebih leluasa gitu, kita bisa pakai kapan aja, bisa baca kapan aja. Tapi kalau kita minjam itu terbatas ya, meskipun di perpustakaan nasional itu punya banyak buku yang kita cari itu semuanya ada, tapi ya tetap aja yang namanya minjam beda beda gitu. Jadi kapanpun kita mau, buku itu ada kalau kita punya sendiri gitu ya. Nah, terus selain tentang ini pengaruh dari perpajakan buku juga kan, kalau kita mencoba ke ranah ekonominya, kenapa pajak buku itu mahal? Mungkin karena ini juga tentang kebutuhan ekonomi negara gitu kan, pasti membawa dari pajak itu bisa menambah pundi-pundi negara gitu lah. Nah, kalau kita mencoba melihat dari sisi ekonomi itu gimana menurut Lena tentang pajak buku yang tinggi itu? Apakah ya boleh masuk akal atau justru gimana gitu? Tadi kan dari sisi bahasanya, dari sisi literasinya itu kan memberatkan. Nah, kalau dari sisi ekonomi gimana? Kalau dari segi ekonomi itu kan pemerintah pajak bukan hanya dari buku aja gitu kan, bisa dari bangunan atau kendaraan, Iya. atau pajak tanah yang lainnya gitu. Dan pajak buku ini setidaknya bisa lah diturunkan kalau mau melihat masyarakatnya maju dalam literasi gitu. Oh iya. Dari sisi pola pikirnya, itu yang nggak melulu semuanya tentang uang gitu ya. Berarti nggak mempengaruhi sekali kalau misalnya pajak buku turun, yang lainnya ya tetap gitu maksudnya bisa lah ya. Bisa. Sebenarnya bisa. Ada 3 poinnya. Mana yang merupakan frasa rumah nenek atau rumah sakit? Antar. Iya. Di antar itu. Iya, di antar. Oh, kirain antara.